Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi ketiga dari pemetaan ya. Kita masuk ke pembuatan kontur strike dari batuan gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau coba recall dulu. Kita yang pertama, sebelumnya kita udah perampang geologi ya, cara bikin perlapisannya gimana gitu. Nah, ini petanya biasanya kita bikin peta penampang itu dari perlapisan yang bisa dibilang seragam lah gitu. Ini kan kalau kita lihat cuman satu batu gitu. Ini batunya cuman warna biru doang gitu. Nah, ini kan biru, jadi kita cuman butuh bikin penampang doang. Jadi nggak butuh bikin perbedaan antar batuan gitu. Nah, tapi kalau ada di suatu singkapan, kan singkapan nggak mungkin kan kita ketemu singkapan gitu terdiri dari cuman satu jenis batu doang gitu. Ini full batuan beku gitu kan agak ribet gitu. Malah biasanya ada intrusi, ada yang lain gitu. Makanya biasanya kita membutuhkan yang namanya Counter Strike ini gitu. Jadi Counter Strike ini digunakan untuk gimana sih cara membedakan antara perlapisan dua batuan gitu atau malah adanya intrusi gitu ya. Nah, terus kalau di peta kalau kita lihat ada warna putih yang ini, terus ada warna gelap abu-abu yang ini gitu. Jadi kalau kita bikin penampang mungkin ya kan kita anggap penampangnya seperti ini kan kita nggak tahu nih batas si yang putih anggap si P lah ya, yang ya, abu-abu anggap si A, batas si P sama si A kita nggak tahu. Kalau cuma pakai penampang doang ya bisa jadi batasnya gini, si P ini si A gitu. Atau enggak, ya batasnya mungkin bisa jadi gini, atau mungkin lebih dari ini gitu. Ya, nanti kebutuhan si Counter Strike itu biar tahu batas ini bentuknya gimana sih gitu. Bisa jadi bentuknya anti clean atau malah bentuknya cuman seperti perlipatan doang gitu. Atau ya perlapisan atau gimana gitu. Nah, ini kita coba lihat di modul praktikum yang kemarin ya. Jadi pertama Counter Strike itu digunakan untuk bentar. Jadi sebenarnya si Counter Strike itu apa? Jadi kita menarik garis pengertiannya ya. Kita menarik garis batas dari perlapisan apa ya bilangnya? Menarik garis batas dari perlapisan pada ketinggian yang sama gitu. Nah, jadi kayak kan kita punya batas nih antara si A sama si P gitu. Ini kan sana pesannya punya A, terus ini punya si P gitu. Nah, batasnya ini bentuknya gimana? Bisa gini atau gimana nanti ditentukan sama si Counter Strike-nya itu gitu. Nah, cara menarik garisnya adalah kalau kita lihat di peta yang sebelah sini, kita punya kontur ketinggian ya. Ini ada kontur 200, kontur 300, 400, ya dan lain-lain. Nah, nanti akan ada kontur yang memotong si batas lapisan batuannya gitu. Ini kan kalau si P sama si A batasnya itu ini ya. Ntar kita warnanya merah. Nah, yang ini. Yaitu batasnya nih. Sama kayak yang di sini batasnya. Batas si P sama si A gitu. Nah, tugas kita adalah mencari apa ya? Counter strike caranya ya, itu nih 300 kan berpotongan nih di sini sama di sini gitu. Pas di batasnya. Ya udah kita tinggal tarik garis lurus di situ gitu. Dibikin gini. Nah, ini bisa disesuaikan lah sama sama titik yang udah dibuat gitu. Nah, kan nggak cuma si 300 ya, si 400 juga motong nih. Si 400 kan motongnya di titik ini sama titik ini gitu. Memotong antara si A sama si B, udah kita tarik garisnya lagi gitu. Nah, kalau untuk si 500 dia kan nggak berpotongan ya. Si 500 ini nggak berpotongan sama batas AP, berarti udah kita nggak usah tarik gitu. Si 200 juga, si apa lagi ya, yang kita lihat yang abu-abu yang sebelah kanan ini ada yang berpotongan 600 nih. Ini kontur 600, potongannya di sini sama di sini. Kita tinggal tarik garis ini ya. Terus ada si 500 di sini ya. 500 berpotongan, kita tinggal tarik garis gitu. Ya gitulah kira-kira. Nah, ini kurang simetri ya, tapi harusnya garis yang ini, semua garis itu apa ya, satu sejajar gitu. Jadi kalau si garis yang sebelah paling kiri ini bentuknya seperti ini, kemungkinan besar yang kontur si 400, si 500, 600 juga harusnya sama gitu. Cuman ini kurang presisi aja, jadi biar simpel aja gitu. Nah, nanti kalau kita udah dapat batasnya, kita
butuh penampang juga gitu. Makanya ini pentingnya. Nah, ini kita lihat yang soal nomor satunya udah selesai lah ya terjawab. Bola counter strike dari bidang kontak unit batu pasir dan batu lempung gitu. Ini udah selesai. Nah, ini di bawah lebih presisi lagi. Jadi ini benar-benar sejajar gitu ya, antar strike-nya gitu, antar garis strike-nya. Nah, terus berdasarkan hasil butir A, buatlah penampang XY sebagaimana dicontohkan pada gambar 99 ya. Itu contoh yang ada di modul praktikum. Terus si XY kita buat penampang nih. Nah, sebenarnya bikin penampang geologi sama kayak materi yang sebelumnya kita bikin penampang, cuman ini ada batuan yang berbeda gitu. Nah, bikin penampangnya gimana? Yang pertama kita eh, seperti biasa cari kontur yang berpotongan ya. Ini titik-titik yang warna biru itu berpotongan sama titik X Y gitu. Kontur yang warna biru apa? Ini kan ada titik-titiknya. Nah, berpotongan di situ gitu. Nah, itu nanti kita plot di apa ya? Di kertas milimeter blok kita atau di mana gitu. Nah, ini udah aku plot di sebelah kanan nih di sini. Ya, sebenarnya udah diplot ya. Ini aku bisa asumsi jarak seperti ini ya. Kita tinggal cari jarak ini ya. Mungkin kalau kita cari jarak si X ke titik ini deh. Ini ke si biru yang pertama. Ya udah kalau mau manual bisa, tapi kalau pakai OneNote juga bisa kan. Jadi kita tinggal pindahin ini ke sini gitu. Nah kan kelihatan jaraknya pas di situ gitu. Ya, ya sama seperti yang lain juga cara ngitungnya gitu. Makanya bisa dapat gambar yang seperti ini gitu. Udah kita tinggal tarik garis yang sesuai dengan ini ya. Nanti bisa dicobalah sendiri gitu. Nah, kita tinggal tarik garis gini, ya sesuai dengan titik-titiknya lah. Ya, tarik garisnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya ini panjang ini ya, panjang ini ke sini. Itu aku buat sama dengan panjang ini ke sini. Gitu, biar mudah pengaturan skalanya. Gitu ya. Nah, ntar. Oke, kita udah selesai nih bikin penampang. Cuman kan kita mau cari tahu nih, batas si lapisan, anggap ini lapisan A ya, ini lapisan P gitu. Kebalik ya. Ini lapisan P, ini lapisan A gitu. Nah, batas antara si P sama si A kan kita nggak tahu nih, bingung nih batasnya gitu. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah counter strike-nya gitu. Nah, kalau kita lihat counter strike yang pertama yang paling kiri, ya. Counter strike ini kan simpelnya ini ya, AP di 300 ini berpotongannya di 300 meter gitu. Ya, nah ini kan dia kalau kita lihat di penampang XY dia berpotongannya tuh di sini, di titik sini. Ya, ini aku agak gedein titik situ gitu. Nah, berpotongannya di titik situ kan berdekatan dengan kontur si 300 memang. Makanya kalau kita bikin penampang, eh, si perbatasnya itu ada di sini nih. Sekitar di sini lah. Ya, agak lebih tinggi daripada si kontur karena kalau kita lihat di sini dia lebih mendekati si apa ya, si 400 gitu. Ini enggak tepat berpotongan sama si angka 300-nya nih kalau di zoom. Ya kan kita punya si apa ya, ini kan kontur 300 gitu. Sementara jurus strike kita, garis strike kita kan agak ke depan dikit gitu. Makanya dia nggak pas di 300 gitu, tapi ya udahlah, sosok gitu. Nah, terus kalau kita lihat yang kedua, si kontur ini, apa ya, yang ini nih, si ini kan berarti AP di 400, ya, 400 meter, gitu. Nah, ini kan garis, apa, kontur strukturnya atau kontur strike-nya ini kan dia berpotongan di 400, tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi nih, si 400-nya itu nggak pas dengan Counter Strike ini kan. Ini Counter Strike, ini si Counter 400 gitu. Dia lebih agak jauh dikit ke 300 ya. Soalnya kan ini batasnya ke sini. Makanya mendekati ke 300. Makanya nanti si titik yang akan kita plot akan lebih rendah dari 400 tapi dikit banget gitu. Nah, kalau kita lihat ke sini, kita plot lagi kan si 400 itu ada di sini ya, di titik ini sama di titik ini. Tapi yang akan kita pakai titik yang sebelah sini karena sesuai dengan jaraknya pada peta tadi yang udah kita bikin gitu. Nah, berarti paling mungkin si titiknya ada di sini lah ya, si batasnya di sini. Agak lebih rendah. Ya ini. Nah, itu batasnya. Yaudah, kita tinggal tarik garis antara dua titik ini gitu. Nih, kalau kita tarik garis kan gini ya. Eh, bentar-bentar kita sesuaiin dulu nih. Takutnya agak salah karena pengukuran dip juga biasanya pakai M gini-ginian gitu.
gitu. Udah kita udah dapat batas nih berarti. Nah, terus kita si P yang mana, si A yang mana gitu ya. Ya, ini simpelnya kita tinggal lihat nih. Ini kan ada kontur yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi itu didominasi oleh si P ya. Ini di si P dan dia konturnya 500, 400 gitu. Makanya kita bisa asumsi kalau si P itu yang di atas gitu. Ini P, terus ini A gitu. Nah, terus kalau yang sebelah sini gimana? Ya mana tahu ada P lagi gini atau gimana gitu. Nah, kita juga pakai kontur strike sebenarnya. Ya, ini kan kita punya Counter Strike lagi nih. Kita tinggal sama-samain aja. Ini kan berarti Counter Strike yang ini kan namanya AP 500 ya. Dan dia tepat berpotongan pada titik 500 ini nih. Nih. Ini kan dia di kontur sorry sorry. Ini kan kontur 300 ya. Coba kita lihat. Nih, titik perpotongan dia itu di kontur 300 di sini. Ya. Kan ini kontur 300. Kenapa bisa kan ini ikut garis ini nih. Ya. Nah, dia berpotongan di kontur 300. Oke, kita plot di peta nih. Kontur 300. Berarti di sini. Ya, kira-kira di sini gitu. Oke, kan itu gunungan yang kedua gitu. Nah, terus kita lihat lagi. Itu kan si 500 berpotongan di titik 300 gitu. Nah, terus yang terakhir si 600 ini nih, si AP 600. Nah, dia berpotongan di kontur berapa ini? Kalau kita lihat di petanya kan dia ini lebih berapa ya? Kan si ini berpotongannya itu di antara 700 sama 600 ya. Ini kan 600. Ini 700 gitu. Ya paling mungkin ini 670 atau berapa gitu. Soalnya dia lebih mendekat ke angka 700 gitu ya. Ya udah kita tinggal plot lah. Enggak ada. Ya, kok enggak ada. Nah, berarti kan si 670 ya. Mungkin berarti di sini lah ya. Sini. Ya, itu terlalu jauh sih. Nah, ini kenapa bisa gini? Berarti otomatis cara narik garisnya gini dong. Gitu ya. Nah, berarti sebenarnya di sini ada sedikit apa ya anomali atau gimana gitu. Harusnya kan kita kalau mau tarik garis dari sini ke sini gitu. Nah, simpelnya adalah kan kita tadi udah bikin gambar ya dan kita punya strike sama gitu. Strike sama. Strike sama maksudnya garis-garis miring ini kan sejajar semua gitu. Yang merah-merah ini kan ini sama ini sama ini sama ini sejajar gitu. Nah, sebenarnya kita bisa langsung asumsi pakai garis yang apa yang awal tadi, yang ini nih. Nih, kita bisa langsung cari perpanjangannya aja gitu. Gini. Perpanjangannya berarti gini. Ya, udah, itu perpanjangannya sehingga si garis tengah ini kita bisa hapus nih kan dia nggak ada di ini ya di perbatasannya udah ini kita coret. Nah, udah dapat batas AP-nya. Berarti si P di sini, si A di sini gitu. Selesai. Tapi harusnya kalau mau tetap memakai ini kan ini petanya sebenarnya kepotong gitu, nggak full banget makanya kan cuman sampai batasnya di sini gitu. Sebenarnya kita masih punya peta ke sini paling ya mungkin dia bisa narik garis gini gitu. Kalau nggak bisa ya sama. Nanti kalau seandainya kita punya struktur selain ini ya, ini kan memang perlapisan lurus gitu. Bisa jadi nanti kita jumpa strukturnya nggak fix gini ya. Bisa jadi gini. Ya kalau gini kan ngukur di sini gimana ya udah kita tinggal ngikutin polanya aja gitu biasanya. Dah, itu cara makainya. Mungkin bisa dimengerti lah ya.